Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di acara YouTube Koji TV di segmen Indahnya Islam. Kali ini masih dari buku Syekh Ali Jaber, yaitu tentang amalan ringan yang paling menakjubkan. Kali ini bab selanjutnya adalah amalan-amalan pengusir was-was. Seperti apa isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Ya, kita mulai untuk membacakan daripada isi dari buku ini. Amalan-amalan pengusir was-was. Saudara, ada suatu masalah yang sering saya terima, baik lewat SMS, BBM, atau telepon, terutama ibu-ibu termasuk juga dari wanita yang belum berjodoh. Masalahnya apa? Merasa tidak tenang. Di rumah selalu merasa ada sesuatu yang berantakan, selalu ada masalah sama suaminya, ada masalah sama orang tuanya, sama anaknya, sama tetangganya pun ada masalah. Dia berusaha semaksimal mungkin mencegah diri dan melindungi diri dari berbagai masalah, tetapi tetap saja masalah itu terus mendatanginya. Atau dalam dirinya sendiri merasa tidak tenang, ada was-was, merasa ada godaan, ada gangguan, ada makhluk halus dan macam-macam. Kira-kira apa obatnya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan memberikan sebuah obat yang insya Allah kita tidak usah lagi memanggil ustadz atau yang lainnya, tapi kita sendirilah yang melaksanakannya. Maka insya Allah Allah akan merubah keadaan rumah kita menjadi tenang, tentrem, adem, dan enak. Bawalah air, kemudian dibacakan dalam air itu 1. Surat Al-Fatihah 7 kali, 2. 5 ayat pertama surat Al-Baqarah 1 kali, 3. ayat kursi 7 kali, yang ketiga 3 ayat kursi, yang ketiga 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang keempat surat Al-Ikhlas 3 kali, yang keenam surat Al-Falaq 3 kali, dan yang ketujuh adalah surat An-Nas 3 kali. Kemudian silahkan diminum. Insya Allah semua masalah dalam hati, perasaan, jiwa, pikiran akan selesai. Saya sampaikan seperti ini karena sudah berkali-kali ada yang memberitakan soal rumah tangganya yang banyak masalah dan dia tidak tahu apa-apa. Dan mohon maaf, selama saya di Indonesia, mohon maaf, orang Indonesia terlalu banyak was-was. Jadi kalau merasa ada sesuatu, Ustadz kayaknya di rumah saya ada sesuatu, padahal tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, di Indonesia yang paling cepat laku adalah datang dukun. Kalau kita mampu mengamankan rumah kita sendiri, mengapa harus meminta pertolongan orang lain? Maka insya Allah, saya sudah memberikan caranya yang insya Allah aman, yakin, dan tidak ada di dalamnya syirik. Ada seorang ibu yang meminta tolong kepada saya agar masuk ke dalam rumahnya. Sesaat setelah saya mengisi tablik akbar di daerah Jakarta, ibu itu memohon kepada saya sampai menangis. Mohon maaf, ibu, tidak bisa. Kalau saya masuk ke rumah ibu, nanti yang lain juga akan meminta hal yang sama. Jadi lain kali saja, kata saya. Minta tolong Ustadz, saya sudah lama tidak masuk ke rumah. Loh, kenapa? Kata Ustadz Syekh Ali Jaber. Ada banyak hantu, Ustadz. Tolong datang dan masuk Syekh ke rumah saya. Mudah-mudahan dengan datangnya Syekh ke rumah saya, hantu-hantu di rumah saya akan terusir. Ini juga adalah masalah sebenarnya. Ucapan hal seperti ini yang memiliki keyakinan kalau seorang syekh datang lalu hantu bisa terusir, itu adalah pemilikan yang salah. Lalu bagaimana saya mengatasi dan mengobati masalah ibu ini? Akhirnya saya terima, saya datang. Memangnya bagaimana cerita rumah ini? Katanya saya pernah didatangi seorang kiai. Katanya kiai, begitu ia masuk rumah, yang katanya seorang kiai ini langsung berkata, "Ibu, di rumah ibu banyak hantu." Nah, mulai dari situ saya jadi takut, kata si ibu ini. Jadi saya meminta tolong ke ustadz yang lain, tetapi tidak ada yang mau datang, malah saya bertambah takut. Akhirnya ada seorang dukun yang mau bantu, tapi dengan syarat setiap 1 ekor jin yang keluar, ibu harus bayar 250.000. Setujulah si ibu ini, tapi uang ibu ini hanya ada 500.000. Ya sudah, saya bantulah pokoknya. Saya mau lihat dulu ada berapa jin yang ada di rumah ibu, kata si dukun ini. Masuklah si dukun. Setelah baca-baca sesuatu, ia bilang jinnya tidak banyak kok bu, hanya ada 5 ekor saja. Jadi dukun ini baca-baca dan dia cuma mengeluarkan 2 ekor jin. Karena ibu ini cuma mampu bayar 500.000, kalau nanti ibu ini sudah sanggup bayar lagi, maka dukun ini akan datang lagi untuk mengusir yang tersisa. Ibu ini pun percaya, kasihan betul ibu ini.
Sampai saat itu dia masih tidak mau masuk ke rumahnya, hingga akhirnya saya bertemu ibu ini dan saya disuruh masuk ke dalam rumah ibu ini. Saya tanya, jadi sekarang ada tersisa cuma 3 jin saja ya? Lalu ibu mau bayar ke saya berapa? Gak apa-apa Ustadz, tapi yang penting tolong dibantu ya Ustadz. Saya bilang, ya sudah begini saja, saya masuk ke dalam rumah ibu, tapi silakan ibu tunggu di luar. Kalau ibu mendengar saya berteriak, berarti saya sedang berkelahi sama mereka. Kemudian saya pun masuk. Begitu saya masuk ke rumah, saya panggil si ibu ini, ibu sini, masuklah. Si ibu ini setelah sekian lama tidak masuk di rumahnya. Jujur saya tidak melihat apa-apa dalam rumah ibu, saya sudah periksa rumah ibu, insya Allah aman. Begitu saya membaca surat Al-Fatihah, kagetlah 3 jin itu lalu keluar lari. Padahal tidak ada jin dan tidak ada apa-apa, maksudnya bercanda ini. Terpaksa saya bohong supaya menghilangkan keyakinan dia yang sudah cukup parah dan cukup lama. Alhamdulillah setelah saya bacakan 1 kali surat Al-Fatihah, semua sudah hilang. Terima kasih Syekh, berarti sekarang aman kan tidur di rumah ini? Tidur aman. Lalu saya memberikan amalan dan obat yang tadi saya jelaskan di depan tadi ya, 7 hal itu, yaitu dengan air dan bacaan-bacaannya. Kemudian ibu itu membawakan saya amplop yang isinya uang. Lalu saya bilang, Bu, itu amplop dan isinya sedekahkan saja ke masjid atau ke anak yatim, jangan kasih ke saya. Sekali lagi saya tegaskan ya Bu ya, janganlah percaya sama dukun. Alhamdulillah setelah itu si ibu rutin membaca surat Al-Baqarah dan si ibu sudah merasakan kenyamanan, ketentraman yang enak. Malah sekarang rumahnya menjadi ramai, banyak yang berkunjung untuk silaturahmi. Sebenarnya masalahnya adalah was-was, tetapi was-was itu adalah 90% penyebab penyakit manusia. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawakan banyak manfaat. Ini semua adalah ikhtiar, tapi hati kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah obat yang dikatakan oleh Rasulullah. Allah menghalalkan bermacam cara obat, silakan kecuali obat-obat yang dengan cara yang syirik tidak boleh. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari godaan setan, dari penyakit, dan dari bahaya was-was dan jiwa yang tidak tenang. Insya Allah semua bisa diatasi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kesimpulan dari bab ini bahwa memang was-was itu kadang selalu menghampiri kita sendiri ini, termasuk saya juga. Dan ini dari buku Syali Jaber memberikan amalan, 7 amalan ya. Jadi saya ulangi, untuk Al-Fatihah 7 kali, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 7 kali, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, kemudian diminum. Dan ini tidak ada syirik ya, tidak ada syirik di dalamnya. Dan insya Allah dengan amalan ini kita dengan seizin Allah akan lebih tenang pikirannya dan juga was-wasnya hilang. Baiklah, begitu dari saya dari bab ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.